di episode yang baru. Kita akan membahas virtue yang baru hari ini, yaitu virtue courage. Nah, di dalam virtue courage ini ada 4 karakter yang termuat di dalamnya. Di antaranya ada bravery, ada persistence, ada integrity, dan juga vitality. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas 2 karakter dulu, yaitu bravery dan juga persistence. Mungkin kita langsung aja yuk tanya ke Dina, apa sih bravery itu dan sebenarnya courage ini itu apa? Iya, oke. Terima kasih banyak Atina atas kesempatannya. Ya, jadi teman-teman, kemarin kalau teman-teman nonton, kita tuh sudah ada episode introduction. Terus ada episode yang membahas virtue yang pertama, wisdom and knowledge, yang ada isinya itu 5 karakter. Nah, kali ini kami akan membahas virtue yang kedua, yaitu courage, yang isinya ada 4 karakter. Nah, ketika kita berbicara tentang courage, terus berbicara juga tentang bravery, itu kayaknya mirip-mirip ya kalau kita artikan gitu, sama-sama keberanian. Tapi sebenarnya kenapa sih virtue yang kedua ini dinamakan courage? Karena memang courage ini dia lebih kepada tidak hanya sekedar keberanian, tetapi keteguhan hati gitu. Nah, courage ini itu dia lebih kepada keteguhan hati, keperkasaan diri. Jadi ketika misalnya kita berbicara tentang courage, memang karakter-karakter yang ada di dalamnya itu tidak hanya bravery atau keberanian, tetapi di dalamnya ada persistence, bagaimana kita gigih gitu. Terus di dalamnya juga ada vitality. Terus yang terakhir itu di dalamnya ada integritas juga. Jadi memang karakter-karakter itu menunjukkan bagaimana diri ini supaya kita punya keteguhan hati dan keperkasaan diri gitu. Nah, jadi yang virtue courage itu yang pertama kan isinya bravery atau keberanian. Nah, bravery ini dia lebih kepada sederhananya bahwa kita tuh punya keberanian. Keberanian yang dimaksud itu dalam arti keberanian fisik itu termasuk juga, tetapi tidak hanya sebatas itu gitu. Keberanian fisik dan keberanian yang memang dari dalam diri kita. Berani dalam arti misalnya ketika kita benar, kita tuh berani untuk mengungkapkan kebenaran itu. Ketika kita punya keyakinan yang kita yakini itu sudah benar, maka kita berani menjalankan keyakinan itu meskipun apa yang kita yakini itu apa yang kita yakini itu tidak sesuai gitu dengan kebanyakan orang. Jadi keyakinan kita itu tidak populer, tapi karena kita yakin, kita berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Terus berani dalam hal mengungkap kebenaran, berani berpendapat ketika kita merasa benar, dan berani berbeda dengan orang lain, tetapi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan gitu. Nah, terus kenapa sih karakter positif bravery ini sangat-sangat penting untuk kita miliki ya? Karena itu dia tadi, banyak orang yang meskipun di usia dewasa, mereka tuh justru takut gitu untuk menjadi dirinya sendiri, takut untuk berbeda dengan orang lain. Tahu-taunya dia tuh selalu maunya ngikut dengan tren, meskipun itu tidak sejalan dengan nilai-nilainya misalnya. Jadi bravery ini ketika kita berani tampil, kita berani menjalankan sesuai dengan keyakinan kita berani mempertanggungjawabkannya. Nah, contohnya di orang dewasa itu ya, misalnya banyak sekali ya sebenarnya yang kita lihat. Ketika misalnya ya dalam suatu kelompok kecil saja, ketika kita misalnya ingin rapat atau diskusi kelompok saja, banyak orang yang justru diam gitu. Dia tuh tidak berani mengemukakan pendapatnya. Padahal bisa jadi pendapatnya itu berbeda dengan orang lain, tapi dia justru menjadi orang yang iya-iya saja gitu. Itu kan sebenarnya dipertanyakan nih, apakah karakter bravery dalam dirinya itu ada? Pasti ada ya, tapi kurang atau seperti apa gitu. Nah, jadi dalam diskusi kelompok itu selalu sih muncul. Terus misalnya dalam berpendapat juga di halayak umum gitu. Biasa juga misalnya ketika keyakinannya berbeda dengan orang kebanyakan, itu justru dia takut dan berkecil hati, merasa dirinya kok beda ya. Nah, padahal ketika orang yang punya bravery yang cukup tinggi, dia pasti akan merasa pede gitu dengan keyakinannya selama dia meyakini bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia yakini itu. Dan yang terpenting itu bravery ini juga sih yang harus kita pahami, bahwa orang yang bravery itu tidak hanya asal nekat gitu ya. Jadi dia tidak nekat, tapi apa yang dia lakukan dia benar-benar punya landasannya
dan dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu. Jadi bukan nekat, kalau orang nekatnya langsung begitu. Kalau Braver itu dia tidak, dia punya dasar yang jelas, dia bisa mempertanggungjawabkan semua hal itu gitu Atina. Dan mungkin tips untuk ke anaknya, mungkin Atina bisa sharingkan bagaimana sih menstimulasi karakter Braver ini sejak dini di anak gitu. Oke, jadi tadi itu contohnya di orang dewasa ya. Nah, yang mau highlight satu lagi dari karakter Bravery ini adalah Bravery ini bukan berarti tidak punya rasa takut ya, tetapi ya benar. Hanya saja kita tahu bagaimana mengendalikan ketakutannya kita dan Kita menghadapi. bisa manage gitu ya. Iya, betul banget. Jadi kita bisa mengesampingkan ketakutan kita dan mencari jalan keluarnya dengan sesuatu yang bertanggung jawab, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, berbicara tentang bagaimana sih kita bisa encourage atau boost karakter bravery ini di anak-anak. Kalau anak-anak kan mungkin, kalau contohnya tadi Dina berpendapat di halayak umum, mungkin itu masih kurang ya terjadi di anak-anak. Ya belum sampai ke situ. Dunia anak itu mungkin masih bermain. Nah, contohnya ketika bermain, kemudian misalnya kita bermainnya ini di outdoor nih. Nah, terus si anak ini takut sama cacing. Nah, tapi dia harus kesana sama teman-temannya, karena kalau dia nggak gabung, dia jadi sendiri, dia jadi nggak punya teman main. Tapi kita tahu bahwa dia ini sebenarnya pengen banget ke situ, tapi juga nggak berani karena takut sama si cacing ini. Nah, jadi paling penting yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan karakter bravery ini adalah kita mengakui dulu bahwa rasa takut ini ada. Iya, benar. Bukan berarti kita sama sekali tidak takut ya. Yes. Jadi kita perlu merefleksikan perasaan takutnya dia. Misalnya, kamu takut ya sama cacing ya? Terus mungkin dia akan jawab iya. Nah, kita coba tanya, kenapa sih takut sama cacing? Untuk apa kita tanya seperti ini? Supaya kita bisa petakan bagaimana menemukan jalan keluar dari rasa takutnya ini. Jadi membantu dia untuk menghadapi ketakutannya dengan cara yang bisa dia pertanggungjawabkan. Nah, misalnya kalau dia bilang takut digigit sama cacing, nah kita boleh sama-sama buka handphone, mencari faktanya, atau buka buku, emangnya cacing bisa menggigit ya? Nah, kemudian ketika kita temukan, oh ternyata cacing itu nggak bisa menggigit kok, kita sama-sama lihat nih sekarang, ternyata cacing faktanya tidak bisa menggigit. Terus misalnya dia masih takut nih, iya tapi aku takut karena geli kalau misalnya kena ke kaki. Nah, yang ini kan mungkin sulit untuk dihindari ya. Jadi kita perlu sama-sama untuk memetakan jalan keluar dari ketakutannya itu. Misalnya apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa mengatasi rasa geli dari cacing ini. Kita sama-sama cari. Misalnya akhirnya kita menemukan, oh dengan pakai sendal, kalau misalnya cacingnya dekat-dekat di kaki kita tidak langsung tersentuh sama si cacingnya ini. Jadi kita bisa menghindari rasa gelinya ini. Jadi kita mengakui dulu bahwa rasa takut ini memang ada, kemudian kita sama-sama cari jalan keluarnya gimana sih, how to deal with this fear. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita langsung masuk ke karakter yang kedua ya. Yang karakter kedua ini di Virtue Courage ini adalah persistence. Nah, apa sih persistence ini? Persistence ini adalah ketekunan yang dimiliki individu dalam menyelesaikan sesuatu yang sudah dia mulai. Jadi misalnya kita punya rencana terhadap sesuatu, lalu kita sedang melaksanakan rencana ini, tetapi tentunya di tengah jalan itu akan selalu ada hambatan dan selalu juga ada tantangan ya. Nah, persistensi ini kuncinya adalah di bagaimana kita bisa tetap tekun menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, walaupun kita memiliki tantangan di hadapan kita atau juga ada hambatan di hadapan kita. Nah, berbicara tentang persistensi ini, walaupun kita tekun menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, bukan berarti kita tidak realistis dan menjadi tidak fleksibel. Semuanya harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan nggak gitu juga ya. Jadi persisten itu kita emang berusaha menyelesaikan, tetapi juga dinamis dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Jadi tetap fleksibel, juga tetap rasional, dan juga tidak kaku dalam menyelesaikannya, harus strict sesuai dengan rencana yang kita mulai. Ketekunan ini tentunya pasti akan menjadi sulit kalau misalnya kita tidak punya courage tadi untuk menghadapi tantangan, tidak ada bravery untuk menghadapi tantangan dan hambatan. Jadi sebenarnya ada kaitannya juga antara bravery itu dan persistence. Nah, mungkin kita langsung aja, gimana sih caranya kita bisa menstimulasi persistence di anak-anak?
Nah, misalnya kalau untuk anak-anak usia dini yang masih kecil, yang masih hobi main-main di playground, contohnya nih ya, kalau di playground ada perosotan, mereka obstacle pertamanya adalah harus manjat tangga dulu untuk bisa sampai ke atas, lalu bisa merosot turun ke bawah. Nah, bentuk tangganya ini kan ada macam-macam kan, ada yang hanya dinding seperti ini, lalu ada bulatan. Mereka harus naik ke bulatan-bulatan itu. Nah, misalnya ketika dia mencoba, terus kemudian dia kan udah mulai nih, si anak ini di dalam hatinya, oh saya mau naik perosotan itu, saya harus naik ke tangganya ini dulu. Ketika dia mulai, mungkin saat mendaki dia bingung, gimana ya caranya biar saya bisa sampai ke atas, tapi saya juga takut jatuh nih ke bawah, gimana ya? Nah, ada hambatan di sesuatu yang sudah dia mulai itu. Sebagai orang tua, sebaiknya kita tidak langsung ngambil alih. Biasanya kan kita nggak sabaran, udah gendong aja, langsung kasih naik ke atas. Nah, itu bisa mereduce mereka untuk bisa mengembangkan si karakter persistensi ini, karena tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah mereka mulai. Nah, jadi kita perlu untuk memberikan mereka kesempatan menyelesaikan apa sih yang sudah mereka mulai. Nah, kemudian untuk di anak-anak yang lebih besar, mungkin yang sudah ada di usia sekolah, kita perlu untuk memberikan mereka kesempatan set goals. Mereka mau mencapai apa sih? Misalnya, saya mau mencoba eksperimen ini nih, kayaknya seru nih eksperimen merubah apa menjadi sesuatu yang ini gitu. Misalnya ada contoh ya di sosial media, atau misalnya contoh yang mereka lihat di buku-buku eksperimen. Nah, dengan mengerjakan eksperimen itu, memulai dan menyelesaikan prosesnya sampai dengan menyelesaikan itu bisa membantu mereka untuk mengembangkan karakter persistensi ini. Nah, juga ketika mereka punya sesuatu yang sedang mereka kerjakan, kita juga bisa memberikan mereka kata-kata positif untuk bisa mendukung persistensi ini. Misalnya, ketika mereka mulai sesuatu lalu ada hambatan, kita mungkin bisa kasih mereka penguatan positif dengan bilang, dulu adek juga pernah ngerjain sesuatu, tapi ketika adek cari jalan keluarnya ternyata adek bisa. Mungkin adek bisa, dia mau berusaha, yuk kita sama-sama cari. Nah, jadi kita mendukung mereka, memberi mereka kesempatan, tapi tidak mengambil alih tugas mereka. Seperti itu. Gimana sih contoh di orang dewasa di persistensi ini? Iya, jadi seperti tadi ya, persistensi itu bagaimana orang bisa mampu menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai begitu. Meskipun dengan berbagai tantangan, tapi bukan berarti kita tidak realistis. Nah, jadi sebenarnya contoh di orang dewasa itu sebenarnya mirip-mirip sih ya, bagaimana kita menstimulasi ke anak kecil gitu, ke anak sejak usia dini. Di orang dewasa misalnya, ya itu dia tadi ya, memang ketika kita punya karakter persistensi ini, ketika kita ada goals atau tujuan yang mau kita capai, kita tuh tidak mudah menyerah juga gitu. Misalnya, oh iya ada tek gitu jalannya, tapi ketika misalnya rencana awalnya kita tidak sesuai, maksudnya tidak berjalan lancar, kita bisa ganti gitu dengan jalan lain. Bukan berarti misalnya kita harus rencana itu saja gitu. Nah, contohnya misalnya mungkin dalam menyelesaikan skripsi ya. Misalnya teman-teman di luar sana itu sangat butuh nih yang namanya persistence gitu. Karena kan kita ini sebenarnya sejak masuk sebagai mahasiswa, kita kan sebenarnya sudah memulai gitu untuk menjadi seorang mahasiswa, dan goals kita semenjak kita menjadi mahasiswa ya menjadi seorang sarjana gitu loh. Nah, skripsi ini bagian dari perjalanan untuk menjadi seorang sarjana. Makanya ketika kita punya orang yang punya karakter persisten yang cukup tinggi, dia pasti akan begitu sangat gigih gitu mencapai tujuan menjadi seorang sarjana itu, meskipun dengan banyak tantangan yang dihadapi saat menyelesaikan skripsinya itu. Nah, orang-orang yang mungkin punya persistensi yang kurang, nah dia akan jatuh lemah dengan sendirinya gitu pada saat menyelesaikan skripsi. Masih satu tantangan yang dia dapat, masih satu tantangan yang diberikan, dia sudah loyo duluan gitu. Nah, jadi sebenarnya contohnya yang sering kita temukan ketika kita akan menyelesaikan skripsi itu gitu. Kayaknya di situ paling butuh nih yang namanya persisten. Kayaknya seperti itu sih Atina, contoh sederhananya. Nah, jadi kita sudah mendengarkan ya tentang karakter bravery dan juga tentang karakter persistence. Nah, selanjutnya kita akan bahas 2 karakter lainnya di Virtue Courage di episode berikutnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.